Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi di bulan November 2024 ini timnas kita akan menjalani laga krusial ya, laga yang sangat penting buat gambaran nasib timnas kita, apakah kemudian punya peluang untuk kemudian menduduki peringkat 3 atau keempat sehingga bisa mengikuti babak playoff ya, untuk kemudian lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Dan dua partai ini betul-betul krusial. Kenapa? Karena memang kemarin timnas kita kalah ya dari timnas Cina di Stadion Qingdao Shandong, China ya teman-teman. Sehingga di posisi di grup C itu saat ini kita di atas Cina satu tingkat, tapi di dasar klasemen grup C ya. Yang jelas di bulan November 2024 ini kita akan salah satunya menjamu timnas Blue Samurai, timnas Jepang yang sampai dengan saat ini belum terkalahkan di grup C ya. Dia sapu bersih, cuman terakhir kemarin dia imbang 1-1 ketika jumpa Australia. Nah, statement daripada Hajime Morimasu sendiri udah jelas banget ya, bahwasanya dia nggak main-main nih katanya. Dia berhati-hati ketika jumpa dengan timnas Indonesia, walaupun mereka ini kan raksasa Asia. Kalau dibandingkan kekuatannya sih ya nggak sebanding ya, karena dari peringkat aja jauh kan. Selain peringkat juga kualitas permainan serta kualitas pemain. Pemain-pemain Jepang yang main di Jepang saat ini semua adalah pemain-pemain key player di klubnya masing-masing. Seperti Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma itu winger kiri atau kadang winger kanan di Brighton and Hove Albion. Dia pemain key player ya, gitu kan. Begitu juga kayak si Daisen Maeda itu kayak player di Glasgow Celtic, Liga Skotlandia gitu kan. Dan Takumi Minamino juga yang main di Liga Prancis di Lyon kan. Dia ini pemain kunci juga ya, attacking midfielder. Jadi pemain-pemain Jepang ya kayak Takefusa Kubo yang main di Liga Spanyol, mereka pemain kunci semua di klubnya masing-masing, dan klubnya juga klub-klub papan atas, klub-klub yang di Eropa, klub-klub elit Eropa. Sedangkan kalau timnas kita wajib bersyukur ya, walaupun pemain-pemain kita di klub-klubnya bukan klub-klub yang papan atas, cuman saat ini memang membaik karena memang beberapa pemain yang masuk belakangan ini merupakan pemain reguler di klubnya masing-masing, artinya jadi starter tiap klubnya menjalani laga ya, seperti Ratnaro Ratmangun sekarang kan di FC Dender di Liga Utama Belgia, juga Sandy Walsh, terus Rafael Struijk yang dulu di ADO Den Haag sering jadi cadangan, saat ini ketika mulai main di Liga Australia di Brisbane Roar, dia udah sekarang mulai dimainkan terus secara reguler oleh klubnya ya gitu kan. Begitupun juga Mads Hilger yang baru masuk nih, pemain key player, dia pemain selalu jadi starter di FC Football Club Twente. Begitu juga Eliano Reinder nih kan memang pemain reguler, dia pemain yang selalu dimainkan sebagai starter ya di Football Club Zwolle di Liga Utama Belanda. Begitu juga ada JIZ yang menjadi pemain key player juga di Venezia, teman-teman, di Liga A, Serie A Italia. Yang jelas saat ini memang kemudian pemain-pemain kita juga beberapa pemain yang terakhir masuk seperti Kelvin Verdong loh. Di Nets Nijmegen dia selalu jadi starter. Ini sangat penting sekali ya gitu kan, kalau kita menilai dari pemain-pemain kita yang asli Indonesia yang bukan dari diaspora itu sangat minim ini kan, kalau kemudian untuk bertanding bertemu dengan pemain-pemain kelas-kelas Eropa kayak Jepang, kemudian Australia, terus Arab Saudi gitu kan. Taruh kata seperti Pratama Arhan, ini kan nggak pernah dimainkan di klubnya, dia selalu di cadangannya juga nggak jelas sampai kapan gitu kan. Terus kemudian seperti Marcelino Ferdinand, walaupun udah di Oxford United di Liga Championship juga nggak pernah dimainkan sama klubnya. Gimana kemudian mau berhadapan dengan klub-klub negara-negara yang pemainnya di klub-klub elit dan mereka pemain kayak player semua gitu kan. Walaupun mereka memang kayak semacam Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan tentunya juga berlatih, tapi tanpa main 2 kali 45 menit di pertandingan yang real tetap bekalnya belum cukup gitu kan.
Dan yang jelas salah satunya besok adalah partai yang berat juga adalah melawan Arab Saudi. Di Arab Saudi kalau kemarin ketika kita bisa membendung Arab Saudi di Arab Saudi ya, kemarin satu-satu, besok ini kalau di kemarin kan Arab Saudi pelatihnya adalah Roberto Mancini ya. Nah, memang rumornya dekat-dekat ini Roberto Mancini akan kemudian dipecat dan diganti oleh Zinedine Zidane ya, yang akan mengambil staf jadi pelatih daripada tim Arab Saudi. Jadi ini Indonesia ini timnya ketemu sama pelatih-pelatih kaliber kelas dunia ya, seperti Roberto Mancini dan kemungkinan Zinedine Zidane. Roberto Mancini sebelum melatih Arab Saudi juga dulu pernah melatih Manchester City ya, beberapa klub-klub top di Eropa gitu kan. Nah, besok kemungkinan besar timnas kita ketika menjamu timnas Arab Saudi di GBK, kemungkinan besar pelatih dari Arab Saudi adalah Zinedine Zidane, karena memang Federasi Sepak Bola Arab Saudi saat ini dikabarkan sedang melakukan negosiasi pendekatan kepada Zinedine Zidane. Dan Zinedine Zidane ini memang Zizo ini lagi memikirkan tawaran daripada timnas Arab Saudi ya, dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Yang jelas memang PR-nya ini kadang-kadang yang bikin kita kesal, bikin kita kecewa lah, salah satunya adalah pelatih kesayangan publik Indonesia yaitu Sintayong, yang kadang-kadang di partai-partai yang penting, partai-partai krusial justru dia coba-coba. Kayak kemarin saya betul-betul kecewa. Kenapa saya betul-betul kecewa? Sepertinya dia itu nggak begitu menghargai PSSI ya, ketika PSSI berusaha mendatangkan Eliano Reinder dengan susah payah, sampai kemudian sumpahnya jadi dikebut yang harusnya di gedung DPR RI di Indonesia. Sumpahnya Mes Hilger dan Eliano Reinder ini dilakukan pengambilan sumpahnya di Kedubes RI di Brussel, Belgia, teman-teman, demi kemudian untuk bisa mempercepat kehadiran mereka, memperkuat timnas. Ketika berhadapan dengan Cina, dalam 23 skuad timnas itu nggak masuk Eliano Reinder. Dan ternyata dia nggak cedera, nggak apa-apa, seger buger. Alasannya Sintayong apa? Alasannya ya karena taktik dan strategi. Ya udah biar ngerasain kalah gitu kan. Terus juga center back-nya Rizky Ridho yang memang ratingnya bagus di belakang, tahu-tahu diganti posisinya, starternya masuk Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ini pemain wingback murni ya, yang agresivitasnya tinggi. Dia biasa bertahan tapi gampang kemudian naik membantu lini pertama daripada penyerangan. Ini justru dipasang sebagai center back. Sain Patinama yang 3 match terakhir nggak pernah jadi starter juga dipasang gantiin posisinya Kelvin Verdong. Begitupun juga Asnawi Mangkualam yang 3 match terakhir nggak pernah jadi starter, tiba-tiba dipasang menjadi fullback kanan ganti posisinya Sandy Walsh dan posisinya Nathan Juaon. Dan yang lebih parah lagi, ban kaptennya yang udah bagus-bagus dipegang JIZ kan kita bagus ya kepemimpinannya, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada tim secara keseluruhan. Kalau Asnawi Mangkualam kan sepertinya juga sekedar main doang gitu kan, jiwa kepemimpinannya saya nggak ngelihat gitu kan. Justru dijadikan kapten gitu kan, saya nggak ngerti gitu kan. Jadi starter dan jadi kapten. Dan Nathan Juaon yang memang posisi naturalnya dia fullback kanan, baik di Swansea City ataupun di FC Herenveen ketika dia kemarin dipinjamkan, dia selalu posisinya itu fullback kanan, jadi pemain bertahan sebetulnya, pasang sebagai central midfielder di situ kan, berpasangan dengan si Ivar Jenner. Tapi kita semua berharap dalam waktu dekat saya Kevin Dijk bakar besi, dan utamanya yang betul-betul kita butuhkan adalah Jairo Joaquin Ridlewald ya, yang saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Utama Belgia. Sebelumnya dia main di Crystal Palace Liga Inggris. Ini sangat kita butuhin untuk menutup lini tengah yang besok ditinggalkan Ivar Jenner yang terkena akumulasi kartu kuning. Lagi-lagi kita butuh kerja keras PSSI, tapi juga harus ada kerjasamanya lah. Coach STY ini kayaknya juga sering coba-coba mungkin di friendly match aja ya teman-teman. Gimana kalau menurut teman-teman? Nah itu aja teman-teman gambarannya. Kita semua berharap timnas kita bisa mengambil hasil positif di bulan November nanti. Yuk, matur nuwun teman-teman.